Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, setelah beberapa hari saya tidak upload materi di YouTube, alhamdulillah pagi ini saya bisa kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa saya akan membahas sekitar masalah kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga disinggung masalah pendidikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita, dan seluruh aspek kehidupan pedomannya harus kita sepakati bahwa sebagai muslim kita harus bersumber kepada Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menyoroti berkaitan dengan ketaatan kepada seorang pemimpin. Nah, kita mungkin selama ini di dalam dunia politik selalu terbelah menjadi dua, antara pendukung dan bukan pendukung. Karena ini kondisinya memang terkondisi karena negara kita sudah menjadi negara demokrasi. Jadi di lapangan selalu terjadi perbedaan, pro kontra, dan dukung mendukung kepada pemimpin. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita harus pahami bahwa saya lebih memilih bersikap ketika pemimpin itu sudah terpilih, maka pemimpin itu menjadi wajib untuk kita taati oleh kita semua. Karena bukan berarti saya mendukung kepada salah satu pemimpin atau mendukung kepada salah satu kelompok atau golongan. Karena kita harus mendudukan permasalahan berdasarkan kepada petunjuk dan pedomannya, yaitu kepada Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran saya pikir para ulama, para kiai sudah begitu memahami, para sosiolog, juga para ahli politik, pokoknya sudah memahami ini bahwa ketika dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, apalagi dalam sebuah negara, maka ketaatan kepada pemimpin itu menjadi satu hal yang penting. Karena visi dan misi sebuah negara, sebuah organisasi itu bisa dicapai jikalau ada leadershipnya, jikalau kita sebagai masyarakat juga mengikutinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini juga di dalam agama sudah diatur bahwa aturan beragama itu sesungguhnya peraturan untuk di dalam bernegara, peraturan di dalam untuk berorganisasi, aturan di dalam untuk berkeluarga. Dan sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting, aturan itu sebetulnya ada di dalam kehidupan keluarga. Jadi keluarga itu sebetulnya sebagai miniatur negara. Jadi keluarga itu sebagai miniatur kehidupan bernegara yang terkecil di dalam sebuah negara. Maka dari itu ada sebuah hadis atau ada pepatah yang mengatakan bahwa kuatnya sebuah negara itu dibangun oleh keluarga yang kuat. Nah, itu sangat logis, sangat masuk akal. Karena apa? Pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari sebuah keluarga. Ilmuwan-ilmuwan besar lahir dari sebuah keluarga. Maka penting bahwa di dalam sebuah keluarga itu ada latihan-latihan dasar kepemimpinan. Nah, bagaimana melatih dasar kepemimpinan di dalam keluarga? Salah satunya adalah di dalam keluarga harus ditanamkan bagaimana menghormati kedudukan seorang pemimpin. Sehingga kalau di dalam keluarga sudah ditegaskan ada kedudukan seorang pemimpin dan fungsi-fungsinya dilakukan oleh seorang pemimpin dan ditaati oleh orang-orang yang dipimpin di dalam keluarga itu, maka kelak ketika dia kembali ke masyarakat, maka dia akan mengerti posisi. Sebagai rakyat dia akan mengikuti pemimpinnya dan sebagai pemimpin akan melaksanakan tugasnya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika saya berpihak bahwa lebih taat kepada pimpinan yang sedang memimpin sekarang, bukan berarti saya manut dan mengikuti kehendak atau keinginan pemimpin atau kelompok tertentu, tetapi karena memang aturan ketika sudah ada pemimpin, yang establis berdiri, maka kita harus sama-sama untuk memperjuangkan apa yang ada dalam visi dan misinya. Toh pemimpin itu tidak akan berdiri selamanya karena dia dibatasi oleh masa jabatannya. Tetapi selama visi-visinya yang baik itu, dan saya yakin tidak akan ada seorang pemimpin yang punya visi-visi yang buruk untuk warga negaranya. Mari kita sama-sama dukung selama
periode yang dia akan dikerjakan. Kemudian setelah itu ketika teruji selama periode itu ada satu hal yang merugikan, maka pada kepemimpinan berikutnya kita bisa melakukan perbaikan. Jadi menjadi negara yang konstruktif, menjadi negara yang teratur itu lebih penting daripada kita memaksakan kehendak dan kita menggonta-ganti pemimpin dalam jumlah yang sering kita lakukan. Kita selayaknya untuk memberi kesempatan kepada seorang pemimpin dan yang sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan, dan setelah itu diganti dengan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika ada orang berpihak kepada seorang pemimpin, bukan berarti atau belum berarti bahwa dia itu menjadi pendukung. Tetapi kita sebagai warga negara dalam sebuah negara, kita hidup harus mentaati seorang pemimpin. Dan itulah kunci keberhasilan sebuah negara. Karena dengan ketaatan kepada pemimpin, bahwa kedamaian akan terjadi, dan ketika kedamaian terjadi maka apapun bisa kita lakukan. Ekonomi bisa berjalan, pendidikan bisa berjalan, politik bisa berjalan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi ketaatan kepada pemimpin itu ketika ada seorang memimpin dan kita mentaatinya, bukan berarti kita mendukung kepada orang itu, bukan kita mendukung kepada kelompok di balik itu, tetapi kita melaksanakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa kita harus mentaati kepada seorang pemimpin. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang tidak taat kepada pemimpin, maka dia tidak taat kepadaku. Nah, ini pedoman ini yang dipakai. Nah, adapun kebijakan-kebijakan pemimpin yang selama ini tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, maka disitulah kita harus menghormati dan memberi kesempatan untuk membuktikannya selama periode yang dikerjakan oleh pemimpin tersebut. Nah, ketika nanti ada pergantian di dalam sebuah periode, maka disitulah saatnya kita memperbaiki. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian saya kira sederhana sekali menjadi sebuah warga negara yang baik untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga keberlangsungan kedaulatan negara kita. Kita harus sepakat. Kita harus sepakat sebagai rakyat yang baik, kita harus taat kepada pemimpin. Bukan berarti kita manut, tetapi kita memberikan masukan, tentu dengan masukan-masukan yang konstruktif. Tetapi kita harus yakin bahwa setiap pemimpin yang kita angkat memiliki visi dan misi. Apalagi di alam demokrasi semuanya sudah terbuka, maka tidak mungkin semuanya bisa tersembunyi, karena informasi pasti akan selalu terpublikasi kepada masyarakat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk menjaga kondusivitas bangsa kita di tengah situasi wabah ini, kemudian di tengah situasi persaingan global, kemudian di tengah persaingan ekonomi antara kedua negara yang besar, maka kita harus terus memperbaiki kondisi bangsa kita, dan kita sepakati bersama, Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berpengaruh di dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah cara mengaplikasikan sedikit demi sedikit apa yang kita pedomi dari Al-Quran. Salah satunya adalah Allah memerintahkan kepada kita semua, Rasul juga mengingatkan kepada kita semua, taatilah pemimpin dan jadilah menjadi rakyat yang baik dengan selalu menjaga kehormatan seorang pemimpin. Bukan semata-mata untuk mengagungkan pemimpin, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.